8 Desember 1941. Oahu terbangun karena kehancuran. Suara ledakan dan sirene masih terngiang di telinga, membangunkan pulau yang biasanya damai ke dalam mimpi buruk yang nyata. Langit dipenuhi asap tebal, udara berbau minyak terbakar dan logam. Matahari pagi nyaris tak terlihat di balik kabut hitam yang menggantung berat, menambah suasana mencekam di seluruh Oahu. Perairan Pearl Harbor, yang dulunya biru jernih, kini hitam karena minyak dan puing-puing. Gelombang kecil membawa sisa-sisa kapal dan kehidupan yang hancur ke tepi pelabuhan. USS Arizona adalah kuburan, lambungnya terbelah, lebih dari 1.000 orang tewas. Asap masih mengepul dari reruntuhan, menjadi penanda bisu atas tragedi yang baru saja terjadi. Barisan kapal perang tidak dapat dikenali, kapal-kapal terbalik, geladak terendam air berminyak. Armada yang dulu menjadi kebanggaan kini hanya tinggal bayangan masa lalu. Di lapangan terbang, pesawat-pesawat menjadi kerangka hangus, berjejer dan hancur dalam hitungan menit. Bau bahan bakar dan logam terbakar memenuhi udara, menambah kepedihan pagi itu. Benteng Pasifik Amerika hancur dalam waktu kurang dari 2 jam. Pertahanan yang dianggap tak tertembus runtuh seketika, meninggalkan rasa tidak percaya di antara semua orang. Para penyintas berkeliaran dalam keadaan syok, seragam mereka berlumuran minyak dan darah, mencari teman dan jawaban. Tangisan dan teriakan memenuhi udara, menambah kepanikan yang sudah melanda. Rumah sakit penuh, dokter dan perawat bekerja mati-matian dengan persediaan yang menipis. Darurat militer diberlakukan, setiap sudut dipenuhi korban, dan waktu terasa berjalan lambat di tengah krisis. Pantai-pantai dijaga, pemadaman listrik diberlakukan, dan ketakutan mencengkeram pulau itu. Setiap suara asing membuat jantung berdegup kencang, takut akan serangan berikutnya. Desas-desus tentang serangan atau invasi lain menyebarkan kepanikan. Warga berkerumun di sekitar radio dan koran, mencari kabar terbaru, berharap ada kejelasan di tengah kekacauan. Orang Jepang Amerika, dulunya tetangga, tiba-tiba dipandang dengan curiga. Ketegangan sosial meningkat, dan rasa aman perlahan menghilang dari komunitas. Surga telah menjadi garis depan perang baru yang menakutkan. Masa kepolosan telah berakhir. Setiap sudut pulau berubah menjadi benteng pertahanan, menandai babak baru dalam sejarah Hawaii. Kepercayaan rusak, dan masa depan tidak pasti. Dunia berubah dalam semalam. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok hari, dan ketakutan menjadi teman baru bagi semua orang. Mimpi buruk baru saja dimulai, dan Oahu harus belajar bertahan di tengah bayang-bayang perang yang kini menyelimuti surga. Di daratan utama, Amerika terbangun karena hal yang tak terpikirkan. Pearl Harbor diserang. Radio berderak karena ketidakpercayaan. Kerumunan berkumpul, terpana oleh berita itu. Nama Arizona, Oklahoma, Utah menjadi simbol tragedi nasional. Ilusi keamanan Amerika hancur. Pertanyaan dan desas-desus menyebar. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kita aman? Surat kabar berteriak perang saat keluarga-keluarga dengan panik mencari kabar dari orang-orang terkasih di Hawaii. Bangsa itu bersatu dalam ketakutan, kecemasan, dan rasa tekad yang semakin besar. Perdebatan tentang memasuki perang berakhir seketika. Para isolasionis terdiam, serangan itu kini bersifat pribadi. Keterkejutan berubah menjadi kemarahan. Raksasa yang tidur telah terbangun. Amerika tidak lagi terpecah, ia siap untuk berperang. Pada tanggal 8 Desember, Presiden Roosevelt berdiri di hadapan Kongres dan seluruh bangsa Amerika. Suaranya tegas namun penuh emosi. Kata-katanya menggema dalam sejarah. Kemarin, 7 Desember 41, tanggal yang akan hidup dalam kehinaan. Pidato Roosevelt singkat namun sangat kuat, menyalurkan kesedihan, kemarahan, dan tekad seluruh bangsa yang baru saja diserang. Ia menegaskan, ini adalah serangan yang disengaja, terkoordinasi, dan bukan peristiwa terisolasi, melainkan awal dari babak baru dalam sejarah Amerika. Dengan suara lantang, Roosevelt menyerukan deklarasi perang terhadap Jepang, menuntut tindakan tegas demi kehormatan bangsa. Kongres merespons dengan persetujuan yang gemuruh, hanya satu suara yang menentang, menandai momen persatuan luar biasa. Seluruh negara bersatu seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Rakyat Amerika mendengarkan dengan penuh perhatian. Kepemimpinan Roosevelt memberi warga Amerika rasa tujuan, harapan, dan tekad untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti. Dengan keyakinan pada angkatan bersenjata kita akan mencapai kemenangan yang tak terhindar. Semoga Tuhan menolong kita, ucapnya penuh keyakinan.
Kata-kata itu menjadi mercusuar harapan dan inspirasi bagi jutaan orang di seluruh negeri. Waktu untuk berdebat telah berakhir, misinya kini jelas dan tidak dapat ditunda lagi. Amerika kini menjadi peserta penuh dalam konflik terbesar di dunia, siap menghadapi tantangan apapun. Penderitaan bangsa memiliki hinaan, namun juga melahirkan tekad baru untuk bangkit. Perjuangan untuk kemenangan dan kehormatan telah benar-benar dimulai. Pidato Roosevelt memicu gelombang aksi. Kantor perekrutan dipenuhi sukarelawan, petani, pekerja pabrik, mahasiswa, semua bersemangat untuk melawan balik. Serangan itu terasa pribadi, persatuan menyapu bangsa. Kisah-kisah seperti 5 bersaudara Sullivan yang mendaftar bersama menjadi simbol pengorbanan. Perbedaan politik dan sosial memudar saat warga Amerika bersatu untuk perang. Namun kemarahan juga berubah menjadi buruk. Sentimen anti-Jepang melonjak, dipicu oleh propaganda dan ketakutan. Orang Jepang Amerika menghadapi kecurigaan dan kebencian, sisi gelap dari mobilisasi nasional. Budaya populer berubah dalam semalam, lagu, film, dan poster menyerukan balas dendam. Kesedihan berubah menjadi tekad. Setiap warga Amerika merasa terpanggil untuk berkontribusi. Bangsa itu tidak lagi hanya berkabung, ia memobilisasi untuk perang total. Perang mengubah setiap aspek kehidupan Amerika. Kota-kota mempraktikkan pemadaman listrik dan latihan serangan udara. Ketakutan akan serangan selalu ada. Pabrik-pabrik diubah dalam semalam, meluncurkan arsenal demokrasi. Depresi besar berakhir saat pekerjaan melonjak dan industri meraung. Penjatahan menjadi norma, bensin, gula, kopi, dan lainnya menjadi berharga. Keluarga menanam kebun kemenangan dan mengumpulkan barang bekas untuk upaya perang. Pengorbanan dan tugas mendefinisikan kehidupan sehari-hari. Dengan pria di medan perang, wanita mengisi pabrik dan kantor, Rosie the Riveter menjadi ikon. Peran tradisional bergeser, wanita membuktikan mereka bisa melakukan pekerjaan apapun. Perang membuka peluang baru dan kemandirian bagi jutaan orang. Garis depan menjadi medan perangnya sendiri. Setiap orang adalah prajurit dalam perjuangan untuk kemenangan. Amerika sepenuhnya terlibat. Di balik berita utama yang menggemparkan dunia, tersembunyi kisah-kisah keberanian, kehilangan, dan kesedihan yang tak terbayangkan. Setiap individu memiliki cerita yang membentuk sejarah hari itu. Doris "Dory" Miller, seorang pelayan kulit hitam, menjadi pahlawan, menembak balik penyerang, meskipun kemungkinannya kecil. Tindakannya menginspirasi banyak orang dan membuka jalan bagi pengakuan terhadap kontribusi prajurit kulit hitam di militer. Pilot George Welch dan Kenneth Taylor bergegas ke langit, menembak jatuh pesawat musuh di tengah kekacauan. Mereka bertindak tanpa ragu, membela tanah air meski nyawa mereka terancam. Keberanian mereka menunjukkan semangat Amerika tidak terpatahkan. Di tengah kehancuran, persatuan dan harapan tetap menyala. Keluarga Jepang Amerika seperti Asahina menghadapi teror dan kecurigaan. Kesetiaan mereka dipertanyakan meskipun pengorbanan mereka. Mereka harus membuktikan cinta tanah air di tengah diskriminasi. Orang tua di rumah menunggu dengan cemas kabar dari orang-orang terkasih. Setiap detik terasa menegangkan, penuh harap dan ketakutan. Kisah 5 bersaudara Sullivan, semuanya tewas di USS Juneau, menjadi tragedi nasional yang mengguncang hati rakyat Amerika. Kehilangan mereka menyebabkan lahirnya kebijakan penyintas tunggal, demi melindungi keluarga dari kehancuran semacam itu di masa depan. Kisah-kisah ini mengingatkan kita, perang bukan hanya soal strategi dan angka, tapi juga tentang manusia yang terlibat di dalamnya. Ini tentang orang-orang, keluarga, dan pengorbanan yang tak terbayangkan, yang membentuk masa depan bangsa. Pahlawan muncul dari setiap latar belakang, pria, wanita, minoritas, dan mereka yang jarang disebut. Biayanya sangat pribadi dan mendalam, serangan itu mengubah hidup selamanya. Korban jiwa sangat besar dan luka emosionalnya bertahan lama. Warisan Pearl Harbor tertulis dalam kisah-kisah ini, sebuah pengingat abadi akan harga yang harus dibayar demi kebebasan. Patriotisme setelah Pearl Harbor memiliki sisi gelap. Kecurigaan dan rasisme menargetkan orang Jepang Amerika, warga negara dan imigran. Desas-desus tak berdasar dan ketakutan memicu histeria. Pada tahun 1942, Perintah Eksekutif 966 mengizinkan pemindahan paksa 120.000 orang Jepang Amerika. Keluarga kehilangan rumah, bisnis dan kebebasan, dikirim ke kamp-kamp terpencil di balik kawat berduri. Tidak ada bukti, tidak ada pengadilan, hanya ketakutan dan prasangka.
Bahkan saat tentara Jepang Amerika berjuang dengan gagah berani di Eropa, keluarga mereka dipenjara di rumah. Puluhan tahun kemudian, pemerintah meminta maaf, tetapi bekas luka tetap ada. Bab ini adalah peringatan. Ketakutan dapat mengkhianati cita-cita kita. Keadilan dan kebebasan tidak boleh dianggap remeh. Gelombang kejut Pearl Harbor melingkari dunia. Di Inggris, Churchill bersukacita. Masuknya Amerika berarti harapan bagi sekutu. Hitler, salah perhitungan, menyatakan perang terhadap AS, menyegel nasibnya. Mussolini mengikuti, tetapi kekuatan poros meremehkan kekuatan Amerika. Stalin, lega, bisa fokus melawan Jerman. Di seluruh Asia reaksi beragam, beberapa melihat Jepang sebagai pembebas, tetapi pendudukan segera membawa kebrutalan. Bagi Tiongkok, masuknya Amerika adalah penyelamat. Serangan itu mengubah perang regional menjadi perang dunia sejati. Keseimbangan kekuatan bergeser dalam semalam. Nasib bangsa-bangsa kini tergantung pada keseimbangan. Ketika asap menghilang, dunia berubah selamanya. Pearl Harbor mengakhiri isolasi Amerika dan meluncurkan bangsa itu sebagai kekuatan super global. Upaya perang mengakhiri depresi dan menciptakan tatanan ekonomi dan militer baru. Abad Amerika telah dimulai. Perang mengubah peta dunia dan memicu perang dingin. Di dalam negeri itu mempercepat perubahan sosial, peluang bagi wanita, minoritas, dan veteran yang kembali. Namun bekas luka penahanan tetap ada, peringatan tentang kebebasan sipil di masa ketakutan. Ingat Pearl Harbor menjadi seruan untuk ketahanan dan kewaspadaan. Serangan itu menyatukan bangsa dan menetapkan jalannya selama beberapa generasi. Dunia yang kita kenal terbentuk dalam api pagi yang terkenal itu di Hawaii.